ibu mau milih jurus kedua? Karena menurut saya usia kalian adalah usia remaja menuju dewasa, jadi harus pengelolaan emosinya harus tetap stabil ya. Jadi ini saya pengen berbagi ilmu, kita sama-sama belajar di sini ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Hari ini saya akan menginformasikan ke teman-teman semua, anak-anakku semua tentang cara mengelola emosi ya. Nah, aktivitasnya teman-teman hari ini saya mau ngajak teman-teman bermain menggunakan kertas emosi ya. Coba dibuatkan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Kali ini ada 4 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap aktivitas. Nah, di sini Ibu mau ngajak kalian untuk bermain kertas emosi. Nah, teman-teman sudah menerima semua kertasnya ya? Sudah, Bu. Boleh dipegang, Bu. Putih semua ya? Oke. Kertasnya mana? Oke. Ini ya. Baik, teman-teman, perintahnya adalah setiap teman-teman menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Kemudian saya akan membacakan sebuah cerita dan murid diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas tersebut ya. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Oke? Ketika kesal bisa diremas. Ketika marah bisa disobek. Apapun boleh dilakukan pada kertas tersebut. Oke? Baik, Bu. Masih paham? Paham. Oke. Kita akan selesaikan satu cerita ini, satu aktivitas ini ya. Oke? Sudah siap? Siap, Bu. Sudah tahu harus ngapain? Tahu, Bu. Pagi itu, Doni berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Tugas poster yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motornya. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Doni mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan, sebagai Doni harus ngapain? Oh, udah tahu ya. Jadi pagi-pagi dia berangkat, ya kan? Jadi dia berangkat, bawa tugasnya, digantung ya. Kemudian tiba-tiba motornya mogok karena kehabisan bensin. Tidak ada bengkel di situ, jadi dia harus mendorong motor tersebut sampai ke sekolah. Oke, lanjut. Sudah. Sampailah Doni di kelas, teman-teman, di sekolah. Ya. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Ya. Namun, belum sempat suasana stabil, datanglah teman Doni bernama Adit. Ya, dengan masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, saya terlambat." Kemudian ibu guru tersebut menyuruh si Adit, "Masuk saja, silakan duduk ya." Bisa dikondisikan ya. Oke. Pelajaran pun dimulai, teman-teman. Namun, saat akan presentasi poster yang sudah disiapkan, Doni tersadar bahwa poster tersebut tidak ada. Ya. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Doni membuat ulang dengan bahan seadanya. Bayangan aktivitas belajar yang menyenangkan seketika buyar. Ayo. Doni. Oke, lanjut ya. Di tengah perjalanan, saat Bapak Ibu mengajar, Adit, kembali nih ke teman Doni. Si Adit terlihat tidak memberikan perhatian apa-apa. Dia hanya menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Adit sedang terlelap ketiduran. Sudah datang terlambat, Adit malah pergi tidur di mejanya ya. Oke, lanjut ya, teman-teman, lanjut. Doni sebagai teman sebangku sekaligus sekelompok dengan Adit membuat poster, berusaha membawakannya dengan sangat kesal. Ya.
Doni teman sebangku Adit. Namun Adit tetap tidur saja. Adit tahu. Oke. Doni terus membangunkan Adit dengan lebih memaksa lagi sampai akhirnya Adit terbangun. Ya. Kemudian Adit izin keluar untuk mencuci muka. Setelah balik dari mencuci muka, Adit kembali lagi ke kelas. Doni bertanya pada Adit, kenapa kamu tertidur begitu lelap? Dengan emosinya si Doni bertanya. Adit menjawab, maaf Doni, jika kemarin aku tidak bisa membantumu membuat tugas poster. Sebetulnya, aku sudah 3 hari di rumah sakit karena harus menunggu ayahku yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi aku harus selalu ke sekolah karena aku tidak mau ketinggalan pelajaran. Sembari menjelaskan perihal tertidur tadi, Adit pun juga menyerahkan sebuah barang yang dia temukan tepat di depan kelas sebelah. Ternyata barang tersebut adalah tugas poster Doni yang tercecer tadi. Oke. Gimana kertasnya? Bisa dilihat? Oke. Mungkin teman-teman bisa menuliskan refleksinya ya. Oke. Teman-teman sudah dapat lembar refleksi ya? Nah, yuk kita diskusikan sama-sama teman-teman. Boleh lihat lembar refleksinya. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Jelaskan di sini, ya. Kemudian, apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal bro. Kemudian, jika kertas itu adalah kamu, bagaimana harusnya kamu bersikap? Ya. Siapa yang mau duluan? Gibran? Siapa namanya? Jibril. Oh, Jibril. Ingatnya Gibran. Urut aja. Oke, berurut. Silakan. Boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Jibril Anakli. Izinkan saya untuk membacakan hasil refleksi yang telah saya buat. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Mungkin teman-teman sendiri bisa melihat bahwasannya kertas saya agak kumal, sedikit atau lecek. Ya. Karena saya FOMO dengan teman-teman saya. Aturan ini mulus teman-teman. Oh iya. Tapi karena saya melihat kalian semua Kalian begini, saya ikutin. Kemudian, Oke. apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya, sangat menyesal. Karena FOMO tuh saya jadi menyesal. Iya. Kemudian, jika kertas itu adalah kamu, bagaimana harusnya kamu bersikap? Mungkin saya akan bersikap lebih selalu sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jibril. Jibril. Oke, terima kasih ya Gibran. Dari Bimo. Siapa lagi Jibril? Oh, ingatkan ibu ya Jibril. Yang malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Bimo dan saya akan langsung saja. Kondisi kertas yang saya pegang sekarang ini terkacak dan terbelah menjadi 2. Oke. Dan saya merasa menyesal terhadap kertas ini karena saya sudah marah duluan tanpa bersabar dan tanpa bertanya dengan baik kepada Adit. Lalu jika kertas ini adalah saya akan bersikap mencoba lebih sabar dan tahu bahwa semua pasti ada jalannya dan bertanya kepada Adit dengan baik-baik tanpa merasa kesal. Oke. Terima kasih Bimo. Tepuk tangan untuk Bimo. Ya, barisan selanjutnya siapa? Taufik dulu atau Karisa dulu? Taufik silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai
sesi antara Kisah, Doni dan juga Adit. Yang pertama, bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang, yaitu robek berkeping-keping kecil. Robek kecil berkeping-keping. Oke, apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya, menyesal. Karena saya belum selesai mendengarkan kisah antara Adit dan juga Doni, saya sudah mulai emosi saya itu naik. Karena dari Doni yang bensinnya habis, karena saya tangkapnya seperti ini. Doni itu kan bensinnya habis, kenapa ia tidak memeriksakan terlebih dahulu sebelum ia berangkat ke sekolah agar tidak mogok di tengah jalan. Lalu yang kedua Adit. Adit sudah datang terlambat, namun dia langsung tidur. Padahal pada saat itu sedang dimulai pembelajaran. Mengapa ia tidak menjelaskan dulu alasannya kepada Doni agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, jika kertas itu adalah kamu, bagaimana harusnya kamu bersikap? Tentu saja kita harus sabar, karena kalau kita sabar, kita pasti tahu apa yang maksudnya ingin terjadi. Kalau kita langsung menangkapnya, wah seperti itu loh kisahnya, kita nggak tahu apa sih yang melatar belakangi masalah tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Taufik. Sudah ada 3 orang yang kertasnya berbeda-beda. Ada yang sudah sobek, ada yang FOMO, terkacak-kacak karena temannya, terus ada yang udah berkeping-keping, ya kan? Nah, sekarang kita dengarkan refleksi dari Kansa nih, karena ibu lihat kertas Kansa separuhnya masih mulus, di ujungnya saja yang lecek. Oke, silakan Kansa. Ya, perkenalan, saya Kansa Naura Zaida. Jadi kondisi kertas saya seperti ini. Cuma saya remuk ujungnya saja. Kenapa gitu? Saya jujur kesel. Cuma saat tiba-tiba mogok, tiba-tiba kehabisan bensin, terus tiba-tiba posternya tuh hilang. Nah, saya sebenarnya nggak marah, nggak ada rasa kesel sama si Adit. Saya hanya marah saat tugas poster tiba-tiba hilang dan motor mogok. Saya tidak marah ke Adit. Nah, apakah saya merasa menyesal? Tidak, karena saya dapat membaca kondisi Adit dari awal. Jadi saya tuh bisa membaca kondisi orang. Oh, dia begini. Oh, dia begitu. Saya udah ada bayangan. Nah, jadi saya tidak masalah dengan Adit mau tidur, mau telat atau apapun itu. Saya tidak merasa masalah dengan urusan orang lain karena itu tidak mengganggu saya. Saya hanya marah karena saya merasa itu hari buruknya Doni, bukan hari buruknya. Iya. Oke. Dan jika kertas itu adalah saya, bagaimana seharusnya saya bersikap? Saya cukup marah sejujurnya. Tapi saya berpikir lagi, mungkin itu hanya hari buruknya Doni. Nah, pasti kalau hari itu hari buruknya Doni, besok itu pasti Doni itu mendapat hari baiknya. Nah, untuk sikap saya ke Adit, saya merasa iba terhadap Adit, dan saya berusaha untuk menjenguk dan membantu sebisa saya untuk Adit, berdoa yang terbaik untuk Adit dan keluarganya. Oke. Terima kasih Kansa, luar biasa. Keren banget tuh, pemikirannya beda-beda ya ternyata ya. Jadi kalau ketemu sesuatu atau menghadapi sesuatu harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Adit ini kenapa terlambatnya, kenapa dia tertidur, jadi harus tahu dulu ya. Oke, kita lanjut ke barisan sebelah sana. Mau Aurora atau siapa nih? Dinda? Siapa? Oke, Aurora dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Aurora Kristofir Pantuna. Jadi saya mau kasih pendapat tentang refleksi yang sudah isi tadi. Mulai dari pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Teman-teman bisa lihat kondisi kertas saya ini benar-benar lecek dan udah terobek-robek. Karena jujur saat saya mendengar cerita dari ibu itu, emosi saya menaik. Jadi saya kesel dengarnya.
keadaan, situasi, ya harus dilihat dulu kenapa, ada apa gitu ya kan. Jangan langsung tiba-tiba main hakim sendiri gitu ya. Langsung mau marah aja bawaannya gitu ya. Kita harus lebih bisa kontrol lagi. Oke? Sebagai mahasiswa baru, Rudy masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudy telah ke kampus dengan semuanya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air bercepat Rudy. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer bulanan. Biar basah sambil tertawa. Rudy buka sosmed sekalian. Baca postingan dingirin tim sepak bola JKL. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Rudy pun melipir ke kantin Pak Ohi. Di kantin, Rudy antri. Ternyata ada Susi. Rudy dengan heroik, Rudy mempraktek Susi. Tapi pas di kasir, Rudy sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudy hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengendali dan menjaga diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menipu emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan Joko untuk ikut menyebarkan. Konflik perang saudara dan aksi terorisme kebanyakan memanfaatkan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca dan jiwa kita. Sekarang Rudy sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, dia langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Rudy gak mau lagi jadi termometer dan suhunya ditentukan suasana sekitar. Rudy mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau potas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke. Siapa yang mau jadi termometer? Siapa yang mau stabilizer? Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, sebaiknya kita harus jadi seorang yang stabilizer. Kalau jadi termometer, jangan sampai emosi kita dikendalikan oleh cuaca. Di luar panas banget ya kan? Mau marah-marah? Tambah panas. Mau marah-marah nggak? Kalau enggak kan? Karena sudah kondisinya panas, kita jangan emosi jadi tambah panas. Ya, jadi yang bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Tapi kalau cuaca atau sekitar kita tidak bisa kendalikan. Ya? Oke, teman-teman. Ada yang namanya Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Jadi teman-teman, kita sekolah itu bukan hanya untuk belajar secara akademik, tapi teman-teman juga dituntut harus bisa cerdas dalam sosial, ya, terus cerdas dalam emosi juga, gitu. Jadi secara akademik dituntut juga, tapi secara sosial dan emosionalnya kita juga belajar, ya. Jadi ke sekolah itu bukan hanya untuk belajar secara akademik, sosial dan emosionalnya juga diperhatikan, ya. Nah, ini teman-teman ada pembelajaran sosial emosional, ya teman-teman. Yang pertama itu ada namanya self awareness, menyadari diri. Menyadari diri itu adalah kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Misalkan, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, ya. Teman-teman sudah pasti bisa ya kan? Udah menyadari diri, oh aku ini lagi sedih, oh ini aku lagi marah, gitu. Aku lagi kesel, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ada mengelola diri, teman-teman. Jadi ada self management di dalamnya. Teman-teman pasti bisa mengontrol diri sendirinya, ya.
Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Misalkan ketemu teman yang suka marah-marah, ya kan? Kita bisa harus ngapain gitu. Kalau dia teriak-teriak, masa iya kita teriak-teriak juga, ya kan? Nah, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, khawatir, ya. Teman-teman bisa mengendalikan kan? Misalkan kalian mau tidur malam nih, takut tiba-tiba, tapi teman-teman bisa mengendalikan ya kan? Misalkan apa? Kalau misalkan takut malam tidur, Putar musiknya nyari. oke, bisa tuh nyalain TV, dengerin musik, atau bahkan lari ke kamar orang tuanya mungkin, ya kan? Oke, itu sebagai self management ya, mengelola diri. Kemudian ada yang namanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman itu disuruh membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ya, saya memahami keputusan yang saya ambil dan dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi teman-teman kalau memutuskan sesuatu hal, ya, kalian juga harus memikirkan dampaknya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketemu orang nih di jalan, kita ditabrak, misalkan, kita marah nih, membabi buta misalkan, marah. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi orang sekitar kita juga ikut terdampak, ya kan? Kita nggak tahu mungkin yang nabrak lagi ada masalah, atau mungkin dia lagi teledor, atau mungkin lagi dia ngelamun di jalan, ya kan? Oke, lanjut. Ada yang namanya terampil berela, ya. Terampil berela itu adalah kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Saya bangga banget ya bisa bekerja di SMA Negeri 2 yang siswanya tidak pernah yang namanya membeda-bedakan dari segi suku, ras, ekonomi maupun agama. Saya tidak pernah menemukan siswa yang saya hanya mau berteman dengan orang yang ekonominya di atas. Enggak, sama, semuanya sama di sekolah, ya. Kemudian peduli sosial, baik teman-teman. Yang paling yang terakhir peduli sosial. Teman-teman juga pasti biasanya simpati, berempati kepada teman-teman yang sedang mengalami musibah. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Misalkan saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku, ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada elemen yang namanya elemen ANC2 berdasarkan UNESCO, ya. Ada mindfulness-nya apa? Tahu nggak? Apa mindfulness? Ada yang tahu? Boleh kan pegang handphone, boleh cek apa mindfulness. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab mindfulness apa? Iya, berkesadaran penuh ya mindfulness. Empati tahu? Oke, empati tahu. Compassion? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, kalau critical inquiry? Meneliti. Apa? Pemikiran kan? Kritis. Oke. Lanjut. Nah, ini dia ya. Teman-teman sudah pasti punya 4 ini. Ada rasa empatinya, mindfulness-nya, compassion-nya, dan critical inquiry. Nah, ini teman-teman harus bisa mengenali yang namanya self awareness. Nah, ini mengenal peta emosi. Kelihatan nggak? Kelihatan dulu, tapi bawah kelihatan. Iya, bukan. Bukan itu kan sajid. Nah, ini ada, ini kalian bisa lihat ini. Excited dalam keadaan apa? Tender, scared, angry, sad, happy. Yap. Sedang excited, misalkan kenapa? Tendernya apa? Tender apa? Bingung? Biasa saja. Biasa saja, tenang saja, netral saja. Scared, tahu? Oke, angry? Marah? Sad? Happy? Bahagia. Oke, udah tahu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, ternyata di otak kita itu ada namanya 3 part di dalam otak kita. Selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Ya. Lanjut, di otak kita tuh ada neocortex, limbik, sama reptil, teman-teman. Teman-teman harus tahu ya.
video ini? Ada? Nah, jadi teman-teman ada, kita kembali lagi di sini ya. Jadi di sini tuh ada reptil, limbik, dan neocortex. Biasanya kalau kita emosi, itu reptil kita yang bekerja. Ya, kalau kita emosi banget nih, meledak-ledak, belum tahu apa-apa langsung marah aja, itu biasanya reptil yang sedang bekerja. Otak reptil yang sedang bekerja. Paham? Nah, sementara yang limbik ini dia masih waspada. Dan neocortex ini yang berbeda. Ya, jadi ini seperti ini. Ini namanya reptil. Jadi ketika teman-teman menghadapi bahaya atau mau mengendalikan emosi, ini bisa dilakukan. Ya. Oke, lanjut ya. Saya rasa ini kalian pasti belajar. Nih, bisa kalian lihat. Kayak dibilang tadi, dari ini, ya kan? Ini namanya neocortex atau pawang ya. Nah, pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka bunglon mengambil alih kendali. Namanya limbik ya. Maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, ya, maka reptil yang maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih kemana kita harus menggunakan otak kita ya. Sampai sini paham? Nah, maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, reptilian brain ini modelnya hanya tempur atau kabur. Ini nggak bagus banget nih kalau kita sering menggunakan otak reptil ya kan? Jika modenya aktif, maka bunglon sebagai perasaan yang empati dan pawang yang logika, bekerja sebagai logika, maka itu otomatis akan mati. Ya, kalian bisa lihat ini. Mungkin udah pernah lihat ini? Pernah pasti. Ya. Dia bilang bapak, dia bilang gurunya. Oke, teman-teman bisa kesimpulkan apa otak yang dia gunakan? Benar. Jadi kalau kita gunakan saat emosi adalah reptil dan ketemu reptil, ya, reptil ibu gambarkan dinosaurus, ya. Dinosaurus dari video itu tadi kalian udah lihat bahwa kedua orang tersebut, siswa dan guru, mereka sama-sama menggunakan otak reptil. Dinosaurus ketemu dinosaurus, hasilnya apa? Kelahi. Meledak, ya. Nah, coba lihat yang ini. Ketika otak pawang dan dino bekerja, ya. Adiknya bikin emosi, kakaknya yang tarik nafas. Saya yakin kakaknya juga sebenarnya tuh kesel banget. Tapi karena kakaknya bisa jadi pawang, maka adiknya turun sama kakaknya, ya kan? Sudah lihat tadi kedua video tadi, ya kan? Nah, ini dia teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi suatu kondisi, ya teman-teman itu bisa jeda dan memilih tindakan. Biasanya orang yang sudah tersulut emosi, dia akan cepat merespon tindakan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman mengambil jeda itu untuk apa biasanya? Berpikir, bernafas. Nih, jika emosinya udah naik, coba bawa jeda dulu. Jeda ini bisa berpikir, bernafas, ambil nafas.
hati pikiran itu pasti tenang ya. Nah, ketika kita emosi, kemudian mengambil jeda, maka respon tindakannya juga akan lebih baik. Ya, teman-teman, sudah bisa ya melihat tindakannya ya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi kondisi yang sudah tidak bisa dikendalikan dengan bernafas dan berpikir tadi, maka teman-teman bisa melakukan beberapa hal ini. Ya, bisa lihat. Di situ ada memaafkan, ada pergi menjauh, ya. Ada yang ngajak main game, orang emosi main game gitu ya. Ya, bisa melihat apa yang harus kalian lakukan. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, saya butuh teman-teman itu bisa mengafirmasi diri sendiri. Kalian bisa menyampaikan pesan untuk diri sendiri. Ketika saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Nah, jadi ketika teman-teman ini kesal dengan temannya, gitu, sebaiknya jangan dipendam, disampaikan saja, tapi dengan pesan yang baik. Sini paham? Sampaikan emosi kita. Saya merasa marah ketika kamu merobek tugas saya misalkan, dan saya berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ya, sampai sini paham teman-teman? Karena ketika respon ditambah ability, maka responsibility-nya jalan. Ya, nih ketika kita ketemu hal yang positif dengan positif, maka hasilnya akan positif. Kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya juga negatif. Tapi kalau kita ketemu negatif dan kita menjadi orang yang positif, maka hasilnya akan positif. Nah, teman-teman silahkan berbentuk kelompok, ya, berbentuk kelompok bebas mau dengan siapa. Saya serahkan ke teman-teman nyamannya dengan siapa. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Satu kelompok 6 orang. Bebas sama siapa. Nah, nanti masing-masing kelompok itu membuat papan cuaca emosi. Silakan pilih. Mau bikin papan cuaca emosi, atau membuat roda pilihan, atau membuat emotion tracker, bebas. Ya, jadi ada 3 itu, ada membuat papan cuaca emosi, roda pilihan, emotion tracker. Terserah bebas kalian mau bikin apa. Silakan. Masih warnanya kayak kayak spidolnya bagus ini. Gak bisa kayak gitu. Ini kan kalau ini masih dibentuk nomor-nomor.
dan mekanisme. Satu, dua, tiga. Tidur kayak. Jelas. Merah, merah. 1, 2, 3. partisipasinya hari ini. Saya sangat senang banget, bahagia banget teman-teman bisa aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini mampu mengelola dirinya dengan baik ya. Terus juga emosinya bisa dikontrol ya. Dan semoga cita-cita kalian tercapai. Amin.